jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan, yaitu 2 kategori kesesatan. Nah, saya ingin mengajak jemaat membaca dulu ayat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Ayat ini sungguh sangat baik untuk dihafalkan. Ini pedoman bagi orang yang tidak mau disesatkan. Ini pedomannya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Sama-sama 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu. Ujilah dan peganglah. Ya, percayalah. Ya, peganglah yang baik gitu. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami datang, sejumlah kami berkumpul di sini, dan juga masih banyak saudara yang bisa menikmati bersama-sama bernyanyi dan mempelajari firman-Mu melalui internet di rumah masing-masing Tuhan. Baik di seluruh Indonesia, bahkan dari negara-negara lain. Sungguh Tuhan, bahkan setelah ini direkam, masih bisa didengar ulang terus Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini, apa yang kami akan pelajari hari ini akan sungguh-sungguh tertanam ke dalam hati kami, sehingga kami menjadi manusia yang waspada, tidak akan disesatkan. Pimpin kami semuanya Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Ini tindakan orang bijak. Paulus suruh ujilah segala sesuatu. Nah, ujinya bagaimana ujinya gitu ya. Alat ujinya apa gitu. Ini dia. Alat ujinya. Tadi pagi saya lihat Facebook orang kita. Ada yang mempost ini tulisan yang 2 kategori kesesatan ini. Dan kemudian ada banyak yang bilang, uji pakai apa? Tuhan kasih kita akal budi. Akal budi dan Alkitab, ini dua-duanya dari Tuhan. Alkitab dari Tuhan, akal budi kita dari Tuhan. Ini pasti compatible. Ya, pasti. Kalau istilah komputernya, gitu, dia compatible. Ya, jadi bisa diinstal. Gitu. Kalau tidak compatible, nolak, dia nggak mau gitu. Nah jadi ini akal budi sama Alkitab, ini dua-duanya produk Allah. Dua-duanya. Ini harus, gitu. Harus cocok dia. Nah, begitu. Ada mereka bilang, gimana bisa masuk akal Pak? Dia bilang, apa nggak masuk akal? Dia bilang begini, itu orang Yahudi keluar dari Mesir bisa lewat bawah laut gitu. Loh, saya bilang, nah justru membuktikan mereka anak Allah, mereka umat Allah, akal budinya jalan gitu loh. Ya. Loh, dia bilang 5 roti 2 ikan dimakan 5.000-an orang. Mana masuk akal Pak? Karena yang kasih makan itu Tuhan Yesus. Kalau kau yang kasih makan cuma mungkin 5 orang doang. Gitu. Masuk akalnya di situ. Ini kan
Ini bukan kamu mesti diakalkan bagaimana. Masuk akalnya itu akal yang gimana begitu loh. Justru masuk akalnya itu adalah itu mau membuktikan bahwa dia yang bikin ikan, dia yang bikin roti, dia yang bikin gandum, segalanya gitu loh. Suruh orang pergi mancing di mulut ikan ada uang ya, mana bisa masuk akal? Masuk akal karena dia tahu ikannya, bukan cuma tahu ikannya, dia bisa komando ikannya pergi makan pancingannya si Petrus gitu. Masuk akalnya di situ gitu. Ya, kalau kamu tidak terima Yesus itu adalah Allah yang menciptakan ikan dan lain sebagainya, nggak masuk akal. Justru nggak masuk akal. Gitu. Masuk akalnya adalah itu membuktikan bahwa dia Allah pencipta alam semesta ini. Masuk akalnya begitu. Oke. Nah sekarang ya kita lihat kekristenan. Di dalam kekristenan, ya ada sebagian gereja, mereka bikin, mari kita hafal pengakuan iman rasuli. Kami percaya, mereka tidak tahu. Ada banyak orang Kristen tidak tahu, saya bilang. Pengakuan iman di atas segala pengakuan iman. Ya. Yang terpenting, item terpenting dari segala pengakuan iman. Apa tahu nggak? Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Itu pengakuan iman di atas semua pengakuan iman yang lain. Sebab apa? Semua pengakuan iman yang lain itu harus dasarnya pada Alkitab. Gitu. Kalau dasarnya pada buku yang lain gimana? Apa gunanya? Nggak ada guna sama sekali, tidak ada guna lagi gitu. Yesus satu-satunya juru selamat. Loh, kalau bukan didasarkan atas Alkitab satu-satunya firman Tuhan, nggak bisa. Dia nggak cocok gitu. Loh bagaimana bisa? Karena kalau ditambahkan dengan yang lain, ditambahkan unsur lain, ditambahkan Tripitaka, ditambahkan Quran, ditambahkan segala macam Weda, segala macam, Yesus nggak satu-satunya juru selamat lagi, gitu. Tidak mungkin gitu. Sudah tidak masuk akal. Oleh sebab itu semua pengakuan iman kekristenan, tidak ada yang lebih penting dari yang satu ini. Tidak ada. Yaitu bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan lagi. Ya, tidak ada firman Tuhan lagi. Ini di atas semua pengakuan iman. Di atas. Kecuali pengakuan iman kamu tidak didasarkan pada Alkitab. Ya oke, itu siapa boleh buat. Saya nggak bisa omong. Itu nggak didasarkan pada Alkitab kok. Ya. Kemarin ribut-ribut di grup. Anda bertanya, GBA menjawab. Katanya tidak ada di dalam Alkitab melarang baptis bayi. Ada yang lebih nakal bilang enggak ada juga melarang baptis kucing. Enggak ada juga melarang baptis patung segala macam. Loh, kenapa tidak ada melarang baptis bayi? Memang baptis bayi tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada. Gitu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya katakan kekristenan itu iman yang paling logis di muka bumi ini. Yang paling logis. Karena Tuhan kasih logika ke dalam otak kita, akal budi. Manusia ini makhluk yang berpikir gitu. Karena makhluk yang berpikirlah maka dikasih kitab. Loh, kalau makhluk gak bisa berpikir, ya toh, si Bleki dikasih kitab. Antara dua, dicakar-cakar, dikoyak, dimakan, atau apa diapain. Nggak ada gunanya dikasih kitab karena dia tidak ada akal budi untuk mempelajari kitab itu. Ya. Nah kita karena punya akal budi diberi kitab. Dengan kitab itulah Tuhan mau kita mempelajarinya dan bisa mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Sebenarnya begitu.
Oke Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ini harus dipahami dulu sampai setuntas-tuntasnya. Setuntas-tuntasnya. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak boleh ada penambahan lagi. Tidak ada Alkitab di luar, tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Tidak ada. Nah ini harus mantap dulu gitu. Orang Kristen harus mantap dulu akan hal ini. Kalau yang satu ini fondasi nggak mantap. Waduh, kalau bicara fondasi, ya saya punya pengalaman bangun rumah di RBC ini, orang-orang RBC semua yang datang ke sini tahu itu bagaimana rumah itu sekarang udah mau roboh gitu ya. Gara-gara dia punya fondasi ngawur gitu. Ya, kita upah orang itu tumbuk fondasinya. Dia supaya gampang. Dia punya curucuk, dia potong separuh, tumbuknya gampang loh, syup masuk. Setelah rumahnya jadi, kenapa miring-miring, makin hari makin miring. Waduh, kacau balau. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Alkitab itu fondasi iman orang Kristen. Kalau Alkitab ini goyang-goyang, aduh. Jangankan rumah sampai 10 lantai, 1 lantai aja kita udah puyeng roboh ke sana. Apalagi mau 10 lantai itu pasti malah orang di sekelilingnya semua mesti lari, ini ketimpuk punya nih kalau roboh. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Alkitab fondasi iman ke Kristen. Dia harus sekokoh-kokohnya. Hanya orang Kristen yang kesusupan, saya bilang kesusupan, disusupi. Kalau pinjam istilah Yudas yang dalam surat Yudas, creep in, disusupi masuk ke dalam, ya, sehingga muncul banyak kekacauan di dalam kekristenan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penyesatan merajalela, terlebih sekarang ini Tuhan, mendekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Luar biasa kesesatan. Juga karena suburnya itu karena apa tahu nggak? Karena kebebasan. Karena kebebasan. Wah, zaman bebas. Alkitab di handphone kita bahasa apa saja ada. Sebanyak-banyaknya. Orang gitu, menafsir sana sini segala macam. Waduh. Kacau balau semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyesatan. Nah, Tuhan Yesus omong tentang penyesatan. Coba kita buka. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Di situ ada memang. Lukas pasal 17 ayat 1. Lukas 17 ayat 1 bilang apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti penyesatan itu ada. Penyesatan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus bilang tidak mungkin tidak ada, terus ada kelompok ada orang bilang apa? Wah, kekristenan mestinya disatukan, mestinya PGI punya taring, tak apa lagi, punya geraham nanti. Wah, udah ngawur dah ya dong. Karena Tuhan Yesus sudah bilang tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kenapa? Karena sejak Lucifer, iblis, ya setan musuh, ya, berusaha untuk menyerang Allah, melawan Allah, dan dia terus menerus. Bahkan ketika mencoba Tuhan Yesus, baca di dalam Matius pasal 4 katanya. Di situ ada kalimat kan, akhirnya iblis mengundurkan dirinya, menantikan, mencari kesempatan lagi. Oh, dia tidak bisa, lah gue letak senjata pensiun gitu. No, ya.
Banyak orang kerja udah capek pensiun, ya istirahat. Iblis nggak pernah pensiun. Dia mundur itu karena dia mau mencari kesempatan. Nah, karena ada iblis yang terus menerus melawan Allah dengan segala daya upaya yang dia bisa lakukan. Maka Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita murid-muridnya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada. Cuman celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang dipakai oleh iblis. Celakalah. Celakalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang penyesatan sedemikian rupa. Penyesatan sedemikian rupa. Lalu, penyesatan yang begitu banyak ini. Bagaimana caranya kita untuk, Anda tahu udah berapa banyak denominasi kekristenan, gereja jenisnya. Jauh lebih banyak dari Hindu, jauh lebih banyak dari Buddha, jauh lebih banyak dari Islam, jauh lebih banyak dari semua agama yang lain. Kekristenan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak sekali. Makanya kadang-kadang saya kasihan sekali dengan mereka yang keluar dari agamanya. Ya, wow. Kapan itu saya ngomong sama Simo. Dia bilang si itu kan keluar dari agamanya. Banyak orang kasih tahu saya, si itu kan keluar dari agamanya. Sebenarnya dia punya ketulusan untuk itu. Saya bilang begini. Kita ini terus terang geraknya lebih pelan. Dan mereka itu jauh lebih canggih, saya bilang. Ya, mengapa? Waktu orang tuh masih di penjara aja sudah direkrut. Ya kan? Belum sempat keluar, di penjara saja sudah direkrut. Ya, mereka sudah kirim orang ke dalam penjara merekrut dia. Wah, macam-macam sih. Sehingga kadang-kadang saya kasihan sekali. Keluar dari hutan yang semak-semak. Masuk ke hutan lebat. Hujan tropis Kalimantan. Ya ampun. Ya. Ini bukan semak-semak ini. Ini hujan tropis. Hujan tropis. Yang orang yang udah sering masuk hutan aja bisa susah keluar itu. Itu kekristenan. Itu kekristenan. Oke. Tapi ya, mestinya ada cara untuk bagaimana supaya kita bisa menilai. Karena ayat yang kita baca tadi itu apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah. Peganglah. Bagaimana mengujinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau ada banyak uang palsu. Enggak ada orang palsuin uang 1.000. Terlalu kecil nilainya. Mau bawanya berkoper-koper baru 100 juta. Palsunya 100.000. Nilai yang paling gede. Uang 100.000 macam-macam. Bagaimana cara untuk menilai mana yang benar? 100.000 betul, beneran punya. Mana yang palsu? Minimum ada 2 caranya. Nomor 1, kertasnya. Sama enggak jenisnya? Kertasnya. Kertas itu macam-macam. Kertasnya. Lah, itu masa uang 100.000 di print di atas kertas HVS. Ya toh? Gampang itu. Enggak bisa. Kertasnya. Nomor 1. Nomor 2. Pencetakannya, perinannya. Wow. Karena pemerintah tahu
banyak pemalsuan, maka ditaruhlah kekhususannya. Zaman saya waktu kecil paling suka itu uang tuh diteropong begini. Tahu nggak? Di tengahnya itu ada benang gitu, atau benang. Itu agak susah itu untuk masukin benang untuk percetakan. Atau benang. Wah, asli ini. Dulu saya kecil gitu ya. Kalau lihat uang itu kalau dipegang-pegang kertasnya kurang sama gitu, diteropong, ya. Teropong. Lihat ada benangnya nggak gitu di tengahnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kekristenan bagaimana ini kekristenan? Makanya saya bilang, supaya lebih gampangkan, lebih memudahkan, menggampangkan di dalam pengujian. Kan kita mau ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Untuk menggampangkan pengujian itu apa? Kita kelompokkan jenis kesesatannya dulu. Ya kan? Simple. Ada 2 kategori besar kesesatan. 2 kategori besar. Yang nomor satu ada extra biblical authority. Ada otoritas extra biblical di luar Alkitab. Ekstra, ada tambahan, pengurangan, ya, extra biblical authority. Nah, ini satu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu saya kembali dulu ke pengakuan iman yang semula itu, yang paling awal itu. Yang dasar fondasi dari semua pengakuan iman itu. Apa? Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya. Ya. Banyak orang, kalau saya tanya dia, Anda percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu? Saya percaya Alkitab otoritas firman Tuhan. Oh, bukan itu jawaban, bukan itu yang saya mau. Satu-satunya atau salah satu. Alkitab mempunyai wewenang yang tertinggi. Bukan itu. Ya, mereka lebih licin dari belut. Ya. Lebih licin dari belut. Kita satu-satunya atau salah satu. Sampai orang yang baca chat itu marah semuanya. Dia tetap nggak mau jawab satu-satunya atau salah satu. Karena apa? Di situ letak kuncinya. Di situ letak kuncinya. Satu-satunya atau salah satu. Ada yang sampai terpojok ya. Satu-satunya Pak Suhento, tetapi yang bersifat tertulis. Oh, dia tahu saya mau kemana. Ya, satu-satunya, tapi yang bersifat tertulis. Oh, saya bilang yang suara. Oh, dimulai pusing. Ini zaman ada rekaman loh. Bukan zamannya Rasul Paulus loh. Kamu mau omong aja sekarang, ini tinggal dinyalain. Ini zaman apa sekarang ya? Saudara yang saya kasih. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ini kuncinya. Dari sini baru bisa masuk kategori pertama kesesatan adalah extra biblical authority. Ini kategori pertama. Ada itu. Nah, mana aja yang masuk sini? Sebenarnya gampang. Tinggal di list. Wow. Abad pertama itu disebut abad composing, penulisan. Rasul-rasul menulis. Abad kedua ya, adalah abad collecting, mulai mengkoleksi. Jemaat Korintus ada surat Korintus di situ, jemaat Efesus ada surat Efesus di situ, jemaat Galatia ada surat Galatia di situ. Akhirnya jemaat Korintus pergi ke Galatia, dengar ada surat Galatia di situ, disalin bawa pulang. Jemaat Efesus ke Korintus, tahu ada surat Korintus di situ, disalin bawa pulang. Begitulah berseliweran sebenarnya, bisa sampai ribuan manuskrip.
Belum ada mesin fotokopi. Salinnya masih akurat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi akhirnya semua tulisan yang diberi stempel oleh para rasul yang terkumpul sekarang di tangan kita adalah 27 kitab perjanjian baru. 39 kitab perjanjian lama. Total 66 kitab. Kita bilang tidak boleh tambah lagi. Tidak ada lagi. Itu jemaat abad pertama, kedua itu mereka hebat sekali. Sebenarnya muncul belakangan itu ada 20-an Injil lagi. Sebenarnya Injil Barnabas itu sangat-sangat belakangan. Lalu ada Injil Petrus, segala macam, Injil Thomas, tapi nggak bisa diterima lagi. Kenapa nggak bisa diterima? Lah Thomasnya udah jauh lama nggak ada, baru muncul Injil Thomas. Kenapa waktu Thomas hidup tidak pernah dia ada singgung-singgung dia ada menulis kitab? Nggak ada. Bohongan. Injil Barnabas, ini Injil Muslim. Saya ketemu satu orang kiai, kamu percaya Injil Barnabas dari itu sungguh-sungguh benar? Dia lebih banyak cocok dengan Injil kami daripada Quran kamu loh. Udah mulai pusing. Bagaimana? Cuman kamu mau ambil cocoknya aja. Yang nggak cocoknya kamu nggak mau. Pusing loh. Ya, kamu pusing sendiri. Ya. Dan ketahuan sekali yang tulis bukan Barnabas kok. Loh kenapa? Mana mungkin naik kapal dari Kapernaum ke Nazaret nggak ada airnya? Ada banyak kesalahan yang tidak diinspirasikan. Intinya sekarang di tangan kita 66 kitab final, binding. Tidak boleh ada penambahan lagi. Wah, sebenarnya ketika ini sudah nggak bisa tambah lagi konsep ini. Ibu mengarang-arang bagaimana caranya untuk menyesatkan kalau mereka tutup pintunya agak rapat. Gimana bisa cara masuknya kalau sudah begitu? Mana cara masuknya? Ya. Ada cara. Creep in, menyusup masuk. Creep in pakai apa? Nah ini dia. Ini kesalahan Ortodok, Katolik, Koptik. Mereka semuanya tahu apa, tahu nggak? Tradisi. Paradosis bahasa Yunani. Tradisi. Tradisi katanya diturun-turunkan. Malah mereka gitu kan saya, tahu nggak, Pak Suhento. Kitab Perjanjian Baru itu hasil tradisi. Saya balik dia. Jadi Anda tidak percaya itu diinspirasikan. Itu hasil tradisi. Kadang-kadang kita nggak bisa kita nggak tusuk dia balik. Gitu. Ya nggak? Sejago kungfu yang paling jago di dunia ini juga kalau disuruh ngelak terus sampai di ujung kan bisa mati juga, betul nggak? Ya, kalau masa ngelak gitu, ngelak begitu gitu. Nah, kalau kita debat dengan orang, dia bilang kitab Perjanjian Baru kita hasil tradisi. Jadi kamu tidak percaya itu diinspirasikan? Itu hasil salinan tradisi. Dia mulai agak sedikit, kita tusuk sedikit. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam tradisi masuk, waduh. Kemudian tradisi inilah biang keroknya. Bikin banyak masalah. Akhirnya gereja diseret. Seharusnya kekristenan, Anda sudah baca Pedang Roh yang terbitan terbaru gak? Penyesatan paling awal kekristenan adalah menyeret kekristenan dari sebenarnya sekelompok orang cukup duduk di ruang tamu belajar Alkitab menjadi agama pakai upacara. Ritualitas. Ritual.
Kalau ritual maka perlu pakai jubah, selempang ini, selempang itu. Lalu mereka bangun imam, jabatan imam. Saya tanya mereka, jabatan imam kalian itu keturunan Harun yang keberapa? Bukan keturunan Harun, Pak Suwento. Lalu keturunan siapa? Loh, di dalam Alkitab kalau bukan keturunan Harun, lo coba-coba jadi imam itu mesti dirajam loh. Lo nggak main-main loh. Ya. Kalau baca di dalam Alkitab, kenapa Korah ditenggelamkan sama keluarga-keluarganya? Lah kalau lo imam, mereka datang dari mana? Itu keturunan siapa? Itu dari Melkisedek. Ngawur kamu, saya bilang. Melkisedek pula dibawa-bawa. Dia punya itu keimamatan Tuhan Yesus. Udah Melkisedek pula dia punya. Waduh, saya bilang kalian ini ya. Nah, imamnya nggak beres. Jadi itu sebenarnya sudah bukan kekristenan ya. Sebenarnya tuh mirip Shinto Jepang yang mereka angkat imam dia sendiri, tau nggak? Ya, waduh, Shinto Jepang tuh kalian imamnya tuh. Itu ada kuil Shinto-nya gitu. Dia ada imamnya di situ. Gitu. Ada imamnya. Jadi ini ya. Katolik, Ortodok, Koptik. Ya. Ini 3 serangkai. Yang seret gereja ke tradisi. Kenapa saya perlu mengkhotbahkan ini? Wah, karena di Indonesia ini, dia gereja tertua lah, apalah. Banyak, saya itu banyak ditanya orang. Saya bilang itu nggak benar. Itu bukan gereja yang benar. Itu gereja yang menyimpang dari Alkitab gara-gara mereka ikut tradisi. Dan pembaptisan bayinya itu adalah poin sesat yang paling mematikan. Ya, baptis bayi. Sebenarnya itu. Oke, kita nggak lama-lama di situ. Nah, lalu yang lain-lain lagi gimana? Oh, gampang. Yang punya extra biblical authority. Ya, dulu kan sebenarnya kan Katolik jaya sampai abad 16. Luther keluar, ya. Luther keluar dan Calvin keluar. Zwingli keluar, semua mereka keluar. Saudara yang saya kasih tahu. Tapi ya sebenarnya kalau baca bukunya Luther ya, lumayan tulus sudah. Lumayan tulus. Yang saya sangat amat sayangkan. Kenapa Luther tidak ada kerendahan hati untuk bergabung kepada Anabaptis? Lalu kemudian dia memunculkan lagi. Akhirnya kembali melakukan pembaptisan bayi. Kesalahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luther keluar dari Katolik. Calvin keluar dari Katolik. Sebenarnya sebelumnya Anglikan Inggris keluar dari Katolik. Rajanya kepingin kawin lagi. Pausnya tidak setuju. Keluar aja dari Katolik. Itu. Ini yang keluar dari Katolik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penyakitnya yang mereka bawa sama. Itu penyakit apa tahu gak? Wah. Bapaknya diabetes, anaknya diabetes. Ntar anaknya diabetes, cucunya diabetes gitu. Katolik baptis bayi, biangnya. Anaknya baptis bayi, cucunya baptis bayi, semuanya baptis bayi itu. Itu yang bikin kacau. Nah, tapi ini nanti belum. Ini muncul akhirnya banyak gereja. Kita munculkan dulu banyak gereja. Muncul banyak denominasi akhirnya.
Nah, bagaimana ini caranya kita sekarang menilai mana yang benar, mana yang salah? Oke. Kita lihat. Muncul apa? Yang paling awal itu sebenarnya muncul itu adalah Mormon. Mormon itu 1820-an. Joseph Smith bilang dia didatangin malaikat yang namanya Maroni. Wow. Maroni kasih dia lempengan emas. Firman Tuhan. Dan kemudian dia salinkan menjadi kitab Mormon. Mana lempengan emasnya? Wartawan tanya. Tidak ada orang boleh lihat kecuali saya. Sama dengan tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini Mormon kalau ada extra biblical authority. Di luar Alkitab ada kitab Mormon yang dianggap setara dengan Alkitab. Sangat gampang untuk diidentifikasi. Kemudian muncul lagi apa? Advent sebenarnya, Advent. Saya pergi ke Papua, lihat gereja Advent besar-besar, bingung juga saya. Padahal orang Papua suka makan babi. Karena Advent ini nggak boleh makan babi. Mereka pelihara hari Sabat. Mereka harus pelihara hukum Taurat, tapi tidak bisa full. Ya kenapa? Hukum Taurat hari Sabat itu bisa full dijalankan kalau di dalam teokrasi. Kalau tidak teokrasi bagaimana? Nah, Advent ini muncul dari mana? Ada kitabnya enggak? Sebenarnya mereka anggap kitab yang ditulis oleh Ellen White itu, ya, malah itu lebih penting dari Alkitab. Ellen White katanya dapat penglihatan memimpi semuanya total sekitar 2000. Gila, saya bilang. Nah, itu dia hebat amat ini orang. Ya enggak? Dan dia pernah dapat penglihatan dari 10 hukum itu. Hukum yang keempat itu bersinar-sinar katanya. Wow. Kan di dalam 10 hukum tanya bilang apa? Ya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 20, coba kita lihat. Keluaran 20. Nah, Keluaran 20. Ya. Keluaran 20. Ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari istirahat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan apa-apa semuanya itu. Suruh hari Sabat Sabtu itu libur total. Nah tapi ini kan cuma suruh libur ya. Orang tanya saya, Pak Suhento, sebenarnya hari Sabat itu tujuannya apa? Saya bilang tujuan utamanya sebenarnya 2. Apa saja kalau 2? Yang pertama, simbol untuk hormat kepada Tuhan. Dan yang kedua, belas kasihan Tuhan kepada para budak karyawan yang segala macam. Supaya tidak dieksploitasi. Kerja 6 hari harus istirahat 1 hari. Tuannya buat, ini perintah Tuhan. Kalau tidak ada, mungkin disuruh kerja terus. Ya, tidak pakai berhenti. Ini belas kasihan. Jadi gini, Sabat itu adalah ada vertikalnya terhadap Tuhan dan ada horizontalnya sesama manusia. Nah kemudian ini pusing, istirahat sampai segimana namanya istirahat? Omong kerja atau bukan? Waduh, kerja juga tergantung sih. Ada yang kerjaannya kan cuma ngomong doang punya, bukan pergi pikul kayu. Ya enggak? Akhirnya Farisi segala macam kan jadi puyeng. Akhirnya mereka tentukan gini. Hari Sabat nggak boleh jalan lebih dari 1 mil. Loh, kalau cuma 1 mil itu sekitar 1 kilo 800 meter. Kalau gitu jalan 1000 meter boleh dong. Kalau gitu saya ke rumah
ini saudara sepupu saya 1,5 kilometer boleh dong. Terus ke om saya yang 2 kilometer nggak boleh dong. Waduh, ya gimana nih? Terus apa lagi tau gak? Wow, mereka. Yang lucunya gini, kalau domba jatuh ke jurang hari Sabat, boleh diambil dong, kan nanti mati. Kalau orang sakit, nggak boleh diobatin dong. Loh kok domba lebih berharga dari orang? Ini gimana ini? Jadi puyeng sekali ini, betul nggak? Hah? Sampai sekarang di Israel, hari Sabat, tau nggak? Dia punya lift semuanya pasang otomatis, 10 lantai dia 10 kali berhenti. Kenapa? Karena pencet lift itu kerja. Tapi kamu jalan sampai ke dalam lift kok belum kerja? Bingung juga ini. Ini mereka tidak memahami. Ini namanya nggak pakai akal budi. Nggak pakai akal budi sedikit pun. Sama orang Advent ditanya, saya sering ketanya, begini, oke, saya bilang ini. Kalau tidak pelihara hari Sabat, percaya Tuhan Yesus saja, masuk surga enggak? Enggak mau jawab dia, enggak mau. Karena kalau dia jawab masih masuk, oh ya oke, kita enggak usah pelihara. Dia puyeng juga, dia putar-putar dia mau bilang tidak, gagal pelihara hari Sabat enggak masuk surga. Waduh, itu enggak ada, orang Advent pun enggak ada satupun yang masuk. Ya. Bayangkan sekarang aja mereka kumpul di gerejanya Advent hari Sabat, ya, sampai di sana mereka bikin apa? Ya enggak? Yang masak kerja enggak? Minum kopi kerja enggak? Belum lagi dia main-main handphone lagi, jawab orang Sabtu. Terus saya bilang, lah kok Sabat dia boleh main handphone? Diam dia. Ini kan enggak benar, saya bilang. Ini bagaimana ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Enggak masuk akal. Nah waktu itu ya muncul banyak kelompok. Kelompok yang apa? Keluar dari Alkitab. Punya extra biblical authority. Kenapa? Yaitu tadi. Mormon punya kitab. Advent. Ellen White dapat visi, dapat mimpi semuanya. Dibuat satu buku. Itu malah buku standar. Yang mereka junjung lebih tinggi dari Alkitab. Kamu bisa bayangkan. Nah lalu apalagi Christian Science, Mary Eddy Baker gitu. Itu juga dia tulis satu kitab. Kitabnya juga hebat itu. Ya. Semua orang berpatokan pada itu lebih tinggi dari Alkitab lagi. Itu Hoekema, sebenarnya dia teolog reform. Dia menulis satu buku yang cukup kenal, Fall, ya, Major Cup. 4 bidat utama dalam kekristenan yang muncul hampir bersamaan waktunya, yaitu Saksi Jehovah, Advent, Mormon, Christian Science. Ini yang 4 bidat yang muncul di abad 19 yang hampir bersamaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya itu kedatangan makhluk supranatural. Hebat sekali. Akhirnya saya tulis artikel sebenarnya. 4 bidat bahkan 6. Wih. Ya. Ada penambahan. Ini penambahan ini yang sebenarnya lebih ini ya. 4 bidat bahkan 6. Penambahannya apa? Bidat nomor 5. Ini dari yang Hoekema. Hoekema itu tulis itu 4 bidat utama. Ya. Ini bidat kelima itu sebenarnya muncul awal abad 20. Awal abad 20 itu 1906. Ya. Muncullah di Azusa Street. Ya. Itu dahsyat sekali saudara. Jadi ini kelompok yang lompat-lompat, menari-nari segala macam. Minta berbahasa roh dan ketemu malaikat semuanya itu. Ya ampun. Tidak ada kitabnya. Mungkin iblis akhirnya bilang begini. Sudahlah cukup. Kita keluarkan bidat yang ada kitabnya. Itu ditunjuk-tunjuk sebagai bidat. Kitab itu ditunjuk-tunjuk sebagai bidat. Itu bidat, itu bidat, itu. Lihat tuh kitabnya segala macam. Nah
Sekarang kita munculkan yang tanpa kitab. Yang tanpa kitab. Dan dapat terus. Wahyu turun terus. Ya. Sampai bingung. Ya, semua hamba Tuhan yang mau berkhotbah semua ditabiskan di dunia ini, di jemaat. Ya kan kita kan barusan tabiskan 6. Dia ditabis sendiri di sorga. Ya, jadi siapa yang tumpangkan tangan? Wah, dia punya paling hebat, Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan. Dibawa jalan-jalan ke neraka. Katanya apa? Dia pulang. Di pengkhotbah yang terkenal Surabaya, ganteng juga dia. Untuk memberitahukan kepada kalian semua betapa ngerinya neraka. Tahu? Wah, hebat. Kita mulai berpikir, apakah neraka yang dikasih tahu Alkitab kurang cukup? Di Alkitab Tuhan Yesus sampai ngomong apa, tahu nggak? Jikalau mata kamu menyesatkan kamu, katanya ya, cungkillah, buanglah. Lebih baik kamu masuk ke sorga dengan sebiji mata daripada dua mata utuh kau turun ke sana. Ya. Tuhan Yesus bilang ini ada tempat yang disediakan untuk iblis beserta malaikat-malaikatnya yang apinya tidak akan padam. Apa tidak cukup? Apa perlu dia turun ke sana jalan-jalan kayak reporter begitu? Terus balik dan kasih tahu, ngeri loh. Ya, kalian tahu nggak, ngeri loh di sana loh, ngeri. Enggak. Alkitab sudah cukup. Sudah kasih tahu lebih dari cukup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi, apakah Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan atau salah satu? Kalau percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, berarti proses pewahyuan sudah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai. Selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang ketemu Tuhan Yesus. Baru kemarin ada di grup Anda bertanya, GBA jawab itu. Wah, saya sampai bilang, sebut namanya. Saya tidak menduga tadinya Anda orang yang sebenarnya kalau saya nilai pikirannya cukup lurus. Kok bisa ikut orang yang turun naik sorga? Aneh juga. Nah, dia bilang dia ketemu Tuhan Yesus. Dia waktu itu anak muda, sudah hidupnya apes, entah apa lagi mengalami kesusahan, kanker otak katanya. Itu tanpa diagnosa dokter punya kanker otak. Akhirnya katanya dia ketemu Tuhan Yesus, dijamah, sembuh. Oke. Nomor 1. Bagaimana kamu tahu yang ketemu itu Tuhan Yesus? Bagaimana seseorang tahu dia ketemu Tuhan Yesus? Ada satu orang lagi, Pak, enggak bisa. Itu para murtadin, ya toh, yang di ke timur tengah, timur jauh, entah timur mana lagi. Semua mereka lihat Tuhan Yesus dan jadi Kristen yang sangat ini gigih katanya. Masa Pak Soeto bilang mereka bukan ketemu Tuhan Yesus? Saya bilang enggak. Saya bukan orang yang gampang ditipu. Sekarang kasih tahu saya bagaimana dia tahu yang dia temukan itu Yesus. Bahkan ada yang kesaksian itu. Kalau ditanya begitu, bagaimana kamu tahu yang ketemu kamu tuh Yesus? Enggak sih, saya enggak lihat mukanya. Jadi kamu lihat apa? Punggungnya. Kok lihat punggung saja bisa tahu ya Yesus? Lebih aneh lagi kamu ini. Lihat punggungnya saja. Ya. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Enggak lihat apa-apa. Saya lihat kelebat putih begitu. Lebih jago lagi kamu ya. Iya enggak? Lihat sekelebat putih. Dia udah lihat Yesus katanya. Ada yang lihat pokoknya ya toh, orang berjubah putih muncul di sudut kamar begitu. Ya toh. Wow. Wah, ini dia. Saya kasih tahu. Bahkan iblis nggak berani ngaku Yesus.
Masih sampai tahap itu. Betul nggak? Karena kalau dia ngaku Yesus Tuhan itu, kau malsu-malsuin saya, turun ke neraka sekarang. Wah, dia ketakutan. Tapi iblis dia hanya muncul sekelbelat begitu, kasih lihat punggungnya gitu. Terus apa? Orang tuh bilang lihat Yesus. Kalau iblis dimarah, kamu nipu dia. Enggak, dia tipu dia sendiri kok. Betul nggak? Saya kan cuma nampak kasih lihat aja, teng gitu punggungnya gitu. Dia sendiri yang, oh gue lihat Yesus ya. Kan salahnya dia, saya nggak apa-apa kata iblis. Jangan turunkan saya ke neraka, izinkan saya masuk ke babi aja nggak apa-apa gitu. Oh kau kan nipu orang, enggak saya tidak tipu dia, dia sendiri yang tipu dia. Dia sendiri yang ambil kesimpulan bahwa dia lihat Yesus lihat kamu. Kan lucu, bagaimana dia bisa tahu dia lihat Yesus? Ya pakai logika aja gitu. Nggak bisa. Nggak ada orang bisa tahu dia lihat Yesus. Nah biasanya kalau kita begitukan mereka, lalu mereka gitu, dia samakan itu. Dari mana Paulus bisa tahu dia ketemu Yesus? Nah dia mau itu lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang begini ya. Karena itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, diinspirasikan dan lain sebagainya. Makanya saya percaya. Kalau kita bilang kamu mimpi, kenapa kamu percaya mimpi kamu dari Tuhan? Lalu kenapa Bapak percaya mimpinya Yusuf? Oh saya bilang karena itu ditulis di Alkitab. Kalau Yusuf ceritanya ke rumah saya nggak percaya. Gitu. Saya nggak percaya. Ya. Tapi karena itu di dalam Alkitab saja saya percaya. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dua kategori kekristenan. Jadi ada extra biblical authority, ini kategori pertama. Extra biblical authority. Jadi selain Alkitab, dia masih macam. Wah, tadi itu Katolik, Ortodok, Koptik, tradisi. Ya. Kemudian apa? Sebenarnya Mr. M itu tadinya tuh Kristen. Ya. Mr. M itu menikahnya tuh di gereja. Ya. Menikahnya tuh di gereja. Dia itu the Kristen. Ya. Nah, justru dapat wahyu lagi. Wah, ini dia. Wahyu yang dibawa oleh Jibril. Begitulah. Dan semua akhirnya yang lain-lain semua dapat wahyu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kategori pertama, ini baru kategori pertama. Ya. Extra biblical authority. Ada. Ya. Firman Tuhan lain, tambahan di luar Alkitab. Ada yang sifatnya, ada wujud kitabnya. Ada yang sifatnya itu, ada wujud kitabnya. Itu bisa ditunjuk-tunjuk. Tuh gitu. Nah ada yang tidak ada kitabnya. Wow. Tidak ada kitabnya ini susah ditunjuk-tunjuk ini. Nggak bisa, di mana? Tadi malam saya mimpi. Saya ceritakan sih mau mimpi saya yang lucu. Saya bilang. Saya mimpi juga. Tapi nggak ada mimpi saya yang dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mimpi. Ada satu orang yang percaya mimpi, saya bilang begini. Kamu tahu di dunia ada berapa miliar orang? 8 miliar. Oke, adalah separuhnya mimpi. Ada berapa mimpi berarti? 3 miliar mimpi satu malam. Kira-kira. Nah 3 miliar mimpi satu malam itu. Nggak usah banyak-banyak saya bilang. 100 juta aja bilang mimpinya dari Tuhan. Ngawur nggak kalau sudah begitu? Lalu dia bilang apa? Loh kok Bapak percaya mimpinya Yusuf? Ini dia. Saya bilang mimpinya Yusuf saya percayai karena saya percaya kepada inspirasi Alkitab. Ya, saya percaya inspirasi Alkitab. Paulus ketemu Tuhan Yesus. Itu inspirasi Alkitab. Dan Rasul Paulus membuktikan dirinya Rasul yang Tuhan Yesus utus. Di satu grup katanya Bapak yang dibawa ke sorga itu
Dia hanya mendoakan minyak zaitun. Dan minyak zaitun yang didoakan ini sudah punya kuasa Yesus. Dan dibawa ke sana kemari untuk polesin motornya. Ya, ada yang malah polesin motornya kecurian. Macam-macam lagi gitu. Iya. Lalu tau nggak ada satu bapak mulai gitu, Pak Suhento mau tanya, apa? Gitu. Sapu tangan Paulus gimana? Bisa bawa pergi sembuhkan orang. Lah, saya bilang sapu tangan Paulus bukan dia doakan dulu. Justru sapu tangan Paulus itu membuktikan bahwa dia itu manusia khusus, dia itu Rasul Yesus Kristus. Sapu tangannya Timotius, Titus, Barnabas, semuanya cuma untuk hapus ingus. Nggak bisa yang lain itu. Itu justru ya. Nah maka itu tidak bisa tidak. Akhirnya kita mengaitkannya bahwa rasul-rasul diberi posisi sangat khusus. Diberi karunia yang sangat khusus. Maka itulah Alkitab yang kita ada itu namanya surat Paulus kepada jemaat Korintus. Loh, saya ingat banyak tahun yang lalu Grafe baru start. Saya pergi ke Cijantung, ada di markas tentara di sana. Ada satu pembesar tentara, saya PA di rumahnya itu. Ada satu orang pendeta yang sudah tua, dia marah sekali sama saya. Karena dia pikir ini akan jadi makanan empuk. Saya datang di situ jadi bikin pusing. Akhirnya ini pendeta ini ribut sama saya. Waktu dia ribut sama saya, dia bilang apa? Dia bilang, apa bedanya surat Paulus dengan surat saya? Saya kagetnya bukan main-main. Dia lumayan, dia jauh lebih. Waktu itu saya 30-an umur, dia tuh udah 50-an gitu. Lalu saya agak melongo lihat, saya bilang, loh Bapak sudah khotbah berapa puluh tahun, saya bilang. Kok enggak tahu beda surat Bapak sama surat Paulus, saya bilang. Wah ini kacau ini, luar biasa kacaunya. Luar biasa kacaunya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu istimewa. Ya. Jadi orang-orang, nah saya bilang ini, hampir semua pemimpin bidat yang memunculkan bidat itu apa? Mereka itu tidak puas dia hanya bisa menjelaskan Alkitab. Ya. Mereka mau di atas dari kemampuan menjelaskan Alkitab itu apa tahu nggak? Dia kan manusia khusus. Lalu orang kan cuma ditabiskan di dunia, gue di sorga tahu. Wah ya kan. Wah, kalian punya mimpi-mimpi itu cuma bisa apa? Ya pasang lotre lah. Mimpi saya dari Tuhan. Waduh. Wah ini, dia tuh pokoknya dia istimewa. Wah luar biasa. No. Tidak ada yang macam begitu lagi. Tidak ada. Rasul-rasul punya kekhususan. Karena Tuhan mau. Surat mereka, semua yang mereka ngajarkan itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Dan itu akhirnya dikumpulkan jadi firman Tuhan. Dan finalnya, kitab Wahyu, finalnya. Kalau tidak final, wah kacau ini. Coba, semuanya mesti ada finalnya. Lari maraton aja, orang hilangkan garis finalnya, yuk lari terus. Loh, kok nggak pernah final ini bagaimana ini? Ini bisa. Ya, nggak ada finalnya. Finalnya di kitab Wahyu. Sesudah itu tidak ada lagi. Satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya firman. Oke. 2 kategori kesesatan. Kategori pertama. Mereka di luar Alkitab masih ada ekstra biblical. Baik secara tertulis maupun secara yang tidak tertulis sebenarnya. Kita mesti berhenti di sini. Kalau kategori keduanya, kita bisa sampai 1 jam lagi. Oke, jadi baik yang di sini maupun yang di rumah. Kekristenan seperti hutan tropis. Saya kasih tahu. Banyak sekali. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Kalau Anda gagal, sangat mungkin bisa sesat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami.
Kami harus menguji segala sesuatu. Terlebih ketika kami ingin beriman secara serius. Terlebih Tuhan, kami tidak mau disesatkan. Tolong kami, beri hikmat pada kami, supaya kami tahu kami harus berjalan di atas kebenaran. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang di tangan kami, dan akal budi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.